Saat suara Tao selesai, Qin Yichan hanya mendengar suara keras antara langit dan bumi seperti cermin terang yang tak terhitung jumlahnya. Klik. Mata Qin Yichan penuh kejutan. Dia melihat dunia dua leluhur hitam ini ke segala arah, tiba-tiba mekar dari cermin yang cerah. Cermin yang cerah itu tampak meledak seperti pedang tajam, dan terbang keluar seperti pecahan ruang seperti kaca. Fragmen terus menyebar, seperti cermin yang meledak, dan segera menyelimuti dua murid leluhur hitam, menyegel semua retret mereka, terutama di depan Di Jiang. Jika Anda ingin mengandalkan ruang untuk melarikan diri, Anda hanya akan mati lebih cepat. Permukaan cermin terus-menerus pecah, yaitu ruang meremas dan menghancurkan. Qin Yichan tidak ragu bahwa ketika ruang yang rusak menyebar kedua murid leluhur hitam, tubuh Tao mereka juga akan meledak dan rusak parah seperti ruang. Qin Yichan diam-diam ketakutan. Apakah ini kekuatan kemarahan penyihir leluhur? Dan tampaknya dia belum meledak dengan seluruh kekuatannya. Tetapi dia dapat yakin bahwa dua murid leluhur hitam, jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu dan penguasa neraka surgawi, memiliki reputasi yang sengit di alam Kaisar Surga, dan mereka mendominasi dan diberkati. Tidak ada kemungkinan kemenangan. Qin Yichan diam-diam terkejut. Sepertinya berkat kontrak surgawi telah membuat leluhur penyihir penuh dengan keraguan, yang juga membuatnya sulit untuk memahami dengan jelas kekuatan penyihir leluhur. Dan leluhur bayi darah melihat ke ruang yang retak, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi, dan berkata dengan cemas, "Oke, jangan menonton pertunjukan yang bagus. Ayo cepat, Di Jiang telah selesai mengemas dua tugas ini. Mungkin kita masih harus berbenah." Tanda seru. Bagaimanapun, Di Jiang adalah penyihir leluhur. Di bawah ruang yang rusak, Anda mungkin dapat mendeteksi mereka bersembunyi di dunia, dan hubungan antara Di Jiang dan Putra Baize tidak baik, dan benar-benar tidak memuaskan untuk ditarik keluar. Namun, Bai Guanxing tampaknya tidak mendengarkan bujukan, masih bersembunyi di langit berbintang, tersenyum ringan. Tak satu pun dari kedua orang itu melarikan diri. Apa yang kita khawatirkan? Leluhur berdarah itu tampak bingung. Mengapa kamu tidak mendengarkannya? Apakah ini akan memenangkan harta karun di bawah mulut penyihir leluhur? Pada saat ini, ruang meledak, dan dunia penuh dengan getaran. Itu adalah penghancuran bintang-bintang dan kekecewaan keagungan 8 hutan belantara. Pada saat Di Jiang marah, jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu dan Lord of Heavenly Hell tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, hingga saat ini, kedua murid leluhur kulit hitam itu bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun, juga tidak berencana untuk menyerahkan harta yang diminta Di Jiang. Apakah ini penyihir leluhur luar angkasa? Sungguh prestise yang hebat. Aku sangat takut. Ejekan dari dua murid leluhur hitam membuat Dao Wei Di Jiang lebih agung dan tirani. Di mana Dao Wei lewat, ruang itu hampir hancur menjadi debu, dan langit berbintang telah runtuh. Namun selain marah, Di Jiang juga mendapat kejutan. Dua orang ini hanya ingin menghajar mereka sampai mati sendiri. Arogansi semacam ini terlalu berlebihan, kecuali Heiju berdiri di belakang mereka. Jika tidak, sama sekali tidak ada cara untuk menjadi begitu sombong. Namun, pada saat kecurigaan Di Jiang, dia melihat Dewa Neraka Surgawi yang mengejek tiba-tiba tertawa dan berteriak, "Saudara muda Long, keluarlah untuk membersihkan penyihir leluhur." Mengaum. Pada saat raungan itu berakhir, ketika kedelapan langit berbintang yang jauh terlihat, raungan naga yang ganas dan ganas meledak. Naga Yin itu berasal dari zaman kuno, mengejutkan prasejarah, dan terlebih lagi Di Jiang, yang telah terkenal sejak zaman prasejarah, bergetar hebat. Naga Yin mengguncang dunia, dan dimanapun dia lewat, runtuhnya langit berbintang tidak kalah kuatnya dengan kekuatan Kaisar Jiang. Kemudian, dia melihat seekor naga hitam membunuh dengan marah dari kegelapan. Di Jiang, ledakan. Kecepatan naga hitam sangat cepat sehingga bahkan bukan milik Kaisar Jiang yang dapat mengecilkan bidang bintang ke langkah berikutnya. Qin Yichan hanya punya waktu untuk melihat naga hitam melintasi dunia, bercampur dengan kekuatan ganas dan brutal. Dan kemudian, naga hitam itu seolah-olah memasuki dunia manusia, langsung menembus ruang yang rusak, dan cakar naga merobek lapisan ruang, dan menebas dengan tiba-tiba. Pukul Kaisar. Di depan Jiang. Klik. Qin Yichan melihat bahwa ruang yang tercabik oleh cakar naga itu terdistorsi, dan tampaknya udara telah dikompresi dan dipelintir, sehingga cakar naga itu sulit untuk maju. Namun, ekspresi samar Di Jiang tampak terkejut, tidak dapat dipercaya, dan bahkan lebih menyakitkan. Naga. Tanda seru. Ledakan. Di Jiang terus mundur. Ruangnya mendistorsi cakar naga hitam pekat. Tetapi keakraban, dan hukuman yang membuat mereka merasa kesal selama ratusan ribu tahun, dan tidak ingin menyingkirkan sepanjang waktu, datang lagi. Kontrak surgawi. Ini adalah hukuman dari kontrak surga. Naga hitam dengan sisik naga hitam ini, garang dan sombong, benar-benar dapat menanggung kontrak surga. Heiju, benar-benar berhasil. Pada saat itu, Di Jiang menyadari ada sesuatu yang salah. Tengu hanyalah umpan. Masalah hari ini ditujukan padanya,
atau penyihir leluhur mana yang datang untuk menyelamatkan Temu, akan jatuh ke dalam situasi ini. Pada saat itu, tidak hanya Di Jiang yang terkejut, tetapi Qin Yichen yang bersembunyi di pegunungan yang tertutup salju juga terkejut. Naga hitam. Baru saja Lord of Hell memanggilnya Junior Brother Long. Ini adalah murid leluhur hitam. Kun tidak bisa bertahan, dan keberuntungan naga yang sebenarnya telah berubah. Apakah karena orang ini? Naga hitam lahir, dan bumi pecah. Alis Willow halus Kaisar Qingzu juga sedikit berkerut. Naga sejati memiliki banyak cabang samping, tetapi sama sekali tidak ada naga hitam yang ganas dan kejam seperti itu. Naga hitam datang ke dunia. Orang ini berani melawan penyihir leluhur. Leluhur berdarah juga mengubah wajahnya. Tanpa alasan lain, naga hitam tidak masalah. Kuncinya adalah kekuatan naga hitam ini. Dia tidak bisa merasakan alam naga hitam. Naga hitam itu adalah murid dari leluhur hitam. Tetapi itu berbeda dengan keberadaan penguasa neraka di alam kaisar. Napas naga hitam ini mungkin mirip dengan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu. Tetapi naga hitam ini jelas bukan seorang kaisar. Ini. Wajah Di Jiang sudah kabur. Tetapi ketika dia melihat sisik naga hitam yang terbakar, dia juga memperhatikan keanehannya. Ini adalah naga hitam yang disempurnakan dari tulang belakang naga Leize. Leize kuat, pantang menyerah, maskulin dan mendominasi, dan tirani. Jika Xingtian adalah dewa perang umat manusia, maka Leize dapat dikatakan sebagai dewa perang generasi putra Baize. Leize tidak akan pernah mengakui kekalahan, dan tidak akan pernah berkompromi dengan leluhur kulit hitam. Oleh karena itu, tulang punggung naga, yang dikatakan tidak pernah membungkuk dan tidak pernah membungkuk, disela oleh Seng Sheng. Tanpa diduga, Heiju telah menunggu selama bertahun-tahun untuk menggunakan tulang punggung naga itu. Leize tidak ada di sana, tetapi naga hitam yang ganas telah lahir. Di Jiang marah, kontrak surga. Ini adalah kontrak surga lagi. Tidak hanya itu, naga hitam ini ditransformasikan oleh tulang belakang naga Leize. Artinya, kontrak surgawi yang dibawanya sebanding dengan Leize. Di Jiang tahu betul betapa mengerikan serangan balik yang baru saja dia coba untuk menghancurkan cakar naga dengan distorsi ruang dan waktu. Serangan balik yang disebabkan oleh pembunuhan naga hitam ini jelas tidak membunuh beberapa naga asli biasa. Ini hampir sama dengan takdir yang dibawa oleh putra Baize. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen dan Hua Daoru menyaksikan nenek moyang penyihir yang galak dan agung tanpa rasa takut. Bahkan di sepasang mata naga gelap, ada naga hitam yang ganas dan bersemangat. Naga hitam lahir. Keberuntungan naga asli pasti akan kacau.